Oke guys, ketemu lagi dengan gue di Unbox CP. Ya, kali ini gue bakal nge-review kampas ganda ya. Kampas ganda ataupun kampas kopling Matic Daytona ya. Ultra Drive ya. Ya, ini Ultra Higher gini lah. Nah, dari review gue ini udah gue pasang ya. Ini yang asli NMAX. Yang asli Daytona udah gue pasang ya. Gimana reviewnya ya dalam setahun ini ya. Gerdek sih ada, gerdek cuma dibiarin hilang, terus apalagi dia untuk akselerasinya ya, pas awal gas dia langsung ngegas gitu. Jadi gigitan kampas koplingnya itu lebih kerasa gitu daripada yang original si kampas 2DP. Terus kemudian gerdek pernah tapi hilang diri. Biasanya sih kalau gerdek gue langsung gini nih. Nah, biar kotoran dari mangkoknya itu jatuh ya, keluar. Nah, oke, kita coba suaranya ya. Nah, mulus, nggak ada gerdak sih. Gerdak ada pernah tapi hilang diri ya. Oke, nanti kita review lagi. Oke, sambil jalan. Nah, oke guys, jadi pengalaman gue dalam setahun ini bagus ya. Ini trip yang gue tempuh ini, nah 6.000 ya, sekitar 6.000. Jadi sama setahun gue udah ngetrip ini sama V-beltnya sih. Gue bareng gitu ya, bareng sama V-beltnya digantinya. Sudah mencapai trip 6.000 ya, 6.000 lebih, 6.100 lebih lah selama setahun. Gerdek ada sih, gerdek tapi hilang sendiri gitu loh, nggak diapa-apain, nggak dibersihin, nggak dibuka, hilang sendiri. Karena gerdeknya tuh bukan karena mangkok koplingnya guys, bukan karena mangkok koplingnya yang peang, tapi karena mangkok koplingnya itu kotor guys, kotor, debu yang masuk ataupun kerikil kecil ya masuk, bisa jadi gerdek gitu. Nah, itu udah terselesaikan sih, jadi nggak gerdek lagi tuh, bisa hilang diri dalam artian tanpa harus dibuka lagi. Nah, beda lagi kalau mangkok koplingnya itu dia apa ya, peang guys. Jadi peang tuh dia tuh jadi petot-petot gitu karena mungkin panas gitu ya, lagi ngegas tinggi sambil ngerem. Itu biasanya roda kekunci sehingga gear terus mangkoknya juga diem ya, tapi gas terus ditancap. Makanya si kampasnya itu bakal muter terus, jadi dia bakal ngegesek terus sama kampas koplingnya, gesekannya lebih gede gitu, dan itu menyebabkan panas mangkoknya ya, dan ya gitulah, jadi petot-petot gitu, jadi peang-peang gitu, dan itu menyebabkan gerdek ya. Jadi biasakan ya, ini si tangan kanan atau tangan kiri itu ya kayak gitu, gue pakai jari tengah ataupun jari manis. Kalau yang kanan jari manis doang gitu. Jadi pas ngegas
itu nggak ikutan kerem gitu ya. Ya itu jadinya kan biasanya orang-orang tuh pakai jari telunjuk ya, kayak gini nih. Nah kayak gini nih tuh, jadi dia pas ngegas dia ikut ketarik gitu. Tapi kalau beda lagi dengan jari manis kayak gini, dia tuh kayak gini. Nah kalau mau ngerem, dia mau ngerem, dia harus nggak bisa nekuk kayak gini, jadi harus dikedepanin tuh baru rem tuh, kayak gitu guys. Nah jadi gitu, jadi atur-aturlah remnya sehingga si kampas koplingnya itu gesekannya itu nggak terlalu besar gitu, yang menyebabkan nantinya panas kemudian peang guys. Dan itu bakal menyebabkan gerdak ya, karena sisi kampas itu yang masih kampas kopling akan menggesek ya mangkok kopling yang tidak rata ya, yang tidak bundar sempurna, tapi dia tuh agak ya nggak beraturan lah. Jadi itu ya guys ya. Tapi kalau kotor ya kayak gue gini tuh, lancar-lancar aja. Terus dari yang gue rasakan sih, dari pengalaman pertama, dari impresi pertama sampai akhir, dia tuh pas ngegas tuh gini tuh, lebih ngegigit guys. Jadi itu apa ya, si minim loss gesekan. Jadi dia ngegeseknya tuh masuk terus gitu guys, kampas dari itu. Nah gue ini juga udah pakai bawa touring ya, touring bawa jauh ke Bandung ataupun ke Jawa ya, ke Purwokerto, dalam ya jarak 100 ya, ada 50 km, 20, 100 km lebih ya. Dan itu masih aman-aman aja sih. Dan hal yang paling lu harus perhatikan ya, gue juga pernah ya, jadi si kampas koplingnya tuh ngelos gitu, nggak ngegesek ke si koplingnya. Jadi dia tuh pas di gas tuh seret. Jadi kayak apa ya, si kampas koplingnya tuh ke mangkoknya tuh kayak ngelos gitu. Itu gue dulu pas Bandung Ciamis sih, pas dari Bandung ke Ciamis, dan tanpa henti guys, nggak ngopi dulu, langsung tancap tanpa henti. Itu biasanya terlalu panas ya, si kampasnya ngegesek, jadinya ngelos. Tapi itu hanya sebentar sih guys ya, sebentar, nggak terlalu lama ngelosnya. Habis itu berhenti sekitar 10 detik, tancap lagi, normal lagi sih. Gue juga bingung itu kenapa. Ternyata itu yang gue tuduh itu karena terlalu panas ya, terlalu ekstrim, terlalu memaksakan si motor untuk memacu jalan ya. Waktu itu dari Bandung ke Ciamis, Bandung ke Ciamis itu 100 km lebih lah, 150-an lah. Itu gue tancap tanpa henti, itu sekitar berapa jam? 7 jaman lah tanpa henti. Dan itu pada waktu jam kelimanya ya. Ya saran gue kalau perjalanan jauh ya, pakai NMAX ataupun motor apapun, itu setelah 3 jam atau 4 jam itu saya sarankan untuk
berhenti yang bisa ngopi dulu atau istirahat dulu ya guys ya. Kalau puasa ya istirahat dulu sih, itu untuk meminimalisir kerusakan motor dan fokus utamanya ya, fokus dari berkendara. Soalnya kalau terlalu lama kita tuh bakal ngerasa pegal-pegal, capek, kurang rileks ya, sama apa, nggak rileks dan juga pastinya ngantuk ya. Nah itu buat ngerelakskan diri. Kalau nggak puasa yang ngopi, kalau lagi puasa ya istirahat bentar ya, bisa tidur sebentar ataupun apalah, pokoknya relaksin dulu ya, supaya nantinya lebih fokus ya dari segi pengendara. Dari segi motor, motornya tuh nggak overheat lah. Tapi alhamdulillah sih selama ini gue pakai NMAX, gue belum ngerasain yang namanya overheat ya guys ya. Overheat tuh nggak pernah ya, meskipun dipacu 7 jam nonstop ya untuk berkendara motor, itu nggak ada overheatnya ya. Alhamdulillah ya, si NMAX 2018 ini bandel juga. Nah balik dari ke topik pembahasan, jadi memang mantep ya si kampas ganda ini. Tapi gue sarankan kalau dalam perjalanan jauh itu harus ada henti ya. Itu ukurannya pakai jam sih, jam waktu, karena dalam satuan waktu itu dia bakal lebih lama dan gaya geseknya ya. Ya biar nggak ngelos aja gitu, nggak enak aja gitu, tiba-tiba ngelos gitu apa si koplingnya, dan itu nggak enak dan panik pastinya. Terus pas dipakai harian mantap gak? Mantap banget, nggak ada kendala, nggak ada yang namanya pakai Daytona jadi gimana, nggak ada sih kalau dipakai harian. Tapi untuk akselerasi, karena bobot si kampas ganda Daytona untuk NMAX ini lebih berat ya daripada si kampas ganda Daytona asli. Karena kalau kampas ganda Daytona asli yang 2 DP, kampas ganda asli NMAX ya, sorry itu pakai kampas asli ya, jadi berupa kampas gitu. Jadi ketika dia dipakai, dia bobotnya lebih ringan sih. Beda lagi dengan Daytona, kan dia pakai bahannya karbon Kevlar ya, 80% ya dari klaimnya, dan tambahan ini otomatis bobotnya itu lebih berat ya, dan memang keras. Saya sih dari akselerasi pas mau nyelip orang tuh kurang sih, itu kekurangannya. Tapi bobotnya juga nggak